Follow Instagram @lina, Facebook Lina, dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Hope you have a good day. My name is Miss Lina. My student number is 2519027. I'm from the BIGC, and now I want to explain to you about spoken discourse. Okay, the first point is about the definition of spoken discourse. What is spoken discourse? Spoken discourse is a type of discourse that delivered orally through oral media or directly. This is also an interactive speech between two or more people, which is a broad-based language phenomenon in daily life, usually takes place in real time and conducted face-to-face. Okay, the second point is the element of spoken discourse. There are three elements of spoken discourse. First is speech act. Do you know what is speech act? Speech act is function of communication that might include congratulating, ordering, demanding, promising, hinting, warning, or greeting. Next, discourse markers, words that create pause or separation of idea. All of these words serve important purpose in conversation. In general, they are used to indicate that you are ready to speak or want to keep speaking, or to show how you respond to what someone has just said, such as, well, oh, so, anyway, you know, and etc. The next element is turn-taking. Turn-taking occurs in a conversation when one person listens while the other person speaks. As our conversation progresses, the listener and speaker will exchange back and forth, a circle of discussion. Conversation is an enterprise in which one person speaks and another listens. Discourse analysts who study conversation note that speakers have systems for determining when one person's turn is over and the next person's turn begins. The exchange of turn in signal by such pragmatism mean as intonation, pausing, or phrasing. Next point is the characteristic of spoken discourse. First characteristic is spoken discourse united participant in the same situation and context. Why? Because bound by time and place. Then oral discourse requires high listening powers so that the interaction is not interrupted. Next, spoken discourse is usually shorter than written discourse. Sometimes it is not grammatical. And then, spoken discourse also involve habit or knowledge that are known together or common ground, which is exists in one family or group. Next point, spoken discourse often involves direct participant, and the language or word order confide tends to be spontaneous and improvised. Why? Because a delivery adjusts the topic and condition. Jadi, kenapa spoken discourse itu mengumpulkan partisipan dalam satu situasi yang sama dan konteks yang sama? Karena biasanya spoken discourse itu dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi, semuanya itu membahas hal-hal yang sama. Kemudian, ketika mendengarkan itu harus benar-benar fokus. Kenapa? Karena kalau kita nggak fokus, otomatis nanti akan ketinggalan informasi yang disampaikan. Biasanya juga lebih pendek daripada written discourse dan tidak terlalu memikirkan gramatikal, karena yang penting itu apa yang disampaikan itu mudah dipahami oleh pendengarnya daripada harus memperhatikan gramatikalnya. Juga biasanya itu menggunakan bahasa-bahasa yang diketahui, jadi harus punya pengetahuan tertentu. Contohnya nih, kadang kalau ada yang nanya, kamu mau kemana? Terus jawabannya, biasalah. Nah, percakapan kayak gitu kan hanya bisa diketahui oleh seseorang yang benar-benar udah memahami orang tersebut. Sedangkan kalau tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, otomatisnya akan bingung. Nah, biasalah, emang biasanya pergi kemana? Kayak gitu kan. Terus, spontan dan improv. Kenapa kok spontan dan improv? Karena kan sesuai dengan situasi dan kondisi. Belum tentu apa yang sudah kita rancang itu bisa kita sampaikan semuanya sesuai dengan rancangan kita. Bisa aja di tengah-tengah itu berubah karena ada entah itu halangan, entah atau ada situasi yang mendadak, jadi kita
secara spontan harus mengubah apa yang akan kita sampaikan. Okay, the next point is about the types of spoken discourse. There are 3 kinds of spoken discourse. First, monologue. Discourse is a type of discourse that is delivered by one person without involving other people. Monologue discourse can be found in sermons, oration, and others. Monologue discourse occur when the listener doesn't respond directly to what is conveyed by the discourse presenter. Jadi yang pertama itu monologue discourse. Monologue discourse ini itu hanya ada satu orang, jadi orang itu hanya menyampaikan, hanya bicara tanpa bisa direspon secara langsung oleh pendengarnya. Jadi dia itu sendirian gitu. Contohnya itu bisa ditemukan dalam next types is dialogue discourse. Is a type of discourse that is used in the form of interaction. This is discourse occur when there are 2 or more people interacting with each other and there is a change of role between them. For example, the speakers becomes the listeners. This is type of discourse is easy to find in daily conversation. Ya, tipe yang kedua yaitu dialog. Dialog itu terjadi adanya interaksi. Nah, itu bisa 2 orang ataupun lebih. Di situ yang menjadi speakers bisa aja nantinya jadi listeners. Jadi ada perubahan peran. Yang pertama mungkin saja dia jadi speakers, nantinya dia akan berganti menjadi listeners karena perannya itu bertukar dengan pasangannya. Nah, ini bisa ditemukan di mana? Di daily conversation, percakapan sehari-hari. Kita juga pastikan seperti itu ketika kita bicara dengan teman kita, orang tua kita, keluarga, ataupun yang lainnya. The last type is polylogue discourse. It is a type of discourse that involves more than 2 people and all of them play an active role in an interaction. Usually, this type of discourse use a broad topic as material for discussion. Discourse on polylogues can be found in debates or discussion. Yang terakhir, tipe yang terakhir yaitu polylogue. Polylogue itu terdiri dari lebih dari 2 orang, di mana semua orang itu berperan aktif dalam berinteraksi. Jadi kalau tadi monolog itu hanya 1 orang yang berperan, kalau dialog itu bisa 2 atau lebih, yang mana mereka itu saling bertukar peran, yang satu jadi speakers, yang satu listeners, dan sebaliknya. Sedangkan polylog itu terdiri dari lebih dari 2 orang, di mana semuanya berperan aktif dalam interaksi tersebut. Nah, di mana sih kita bisa menemukan polylog? Polylog ini bisa ditemukan contohnya dalam discussion ataupun dalam debate. Nah, kalau discussion kan biasanya lebih dari 2 orang itu ya, banyak banget orang-orang itu ngumpul dan semuanya itu interaktif. Mereka itu menyumbangkan pemikiran-pemikiran mereka ataupun berargumen. Okay, the next point is about the advantage of spoken discourse. The first advantage is spoken discourse can be equipped with gesture to clarify the intended meaning. Then, natural and contextual. Next, errors can be fixed right away, and listeners don't have to wait long to hear the owner's verbal reproach. And then, delivering spoken language is faster than written. Last, don't pay much attention to grammatical. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari spoken discourse. Apa sih kelebihannya? Nah, yang pertama, ketika kita menggunakan spoken discourse, kita itu bisa juga melengkapi ucapan kita dengan gestur tubuh. Contohnya saya ini seringkali menggunakan gestur tangan. Alasannya apa? Selain itu lebih menyamankan, kita juga bisa menggunakan gestur tubuh ketika berbicara agar lebih memperjelas apa yang kita ucapkan. Contohnya ketika kita bilang, lihat itu. Nah, kita juga bisa menambahkan dengan menunjuknya. Lihat itu, lihatlah ke sana. Kedua yaitu natural dan kontekstual. Kenapa sih kok natural? Nah, seperti yang tadi saya bilang, karena spoken discourse itu spontan. Jadi lebih apa yang dibicarakan itu lebih natural sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Kemudian kontekstual. Kenapa kontekstual? Karena didasarkan pada pengetahuan seseorang, juga didasari pada kehidupan nyata. Jadi dia itu tidak asal ngomong, dia itu ngomong sekaligus emang kenyataannya itu seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian enaknya lagi
ketika kita itu melakukan suatu kesalahan, kita bisa langsung memperbaiki kesalahan kita, entah kesalahan dalam pengucapan ataupun apa. Jadi ketika kita salah ngomong, kita itu bisa langsung memperbaiki maksud kita apa sih sebenarnya. Nah, untuk pendengar juga mereka jadi langsung paham, oh maksudnya seperti ini, yang tadi berarti salah ngomong. Mereka itu tidak perlu bingung dulu, lah maksudnya apa ya tadi yang dibicarakan, seperti itu. Dan dalam penyampaian itu bisa lebih cepat, terlebih jika speakersnya itu terbiasa untuk menyampaikan sesuatu dengan cepat. Berbeda dengan written discourse yang harus melalui beberapa tahap sampai apa yang informasinya itu ingin disampaikan bisa diterima oleh pembacanya. Dan yang terakhir, tidak terlalu memperhatikan gramatikal. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dalam spoken discourse itu poin yang lebih utama adalah apa yang ingin disampaikan oleh speakers itu mudah dipahami oleh listeners. Jadi gramatikal itu poin kedua. Yang poin pertama itu apa yang disampaikan itu bisa dipahami oleh listeners. Jadi listeners itu tidak bingung. Intinya, oh iya, maksudnya seperti itu, saya paham, intinya seperti itu. Jadi yang lebih utama adalah penyampaiannya itu mudah dipahami oleh listeners. Okay, the last but not least is about the disadvantage of spoken discourse. First, difficulty in repeating the discourse exactly as the first one. The second, become weak evidence in the field of law. And the last is easy to manipulate. Why? Because it is possible for someone to speak A this afternoon, then in the evening with an emergency or indeed the owner's sickness of speech, he spoke Z as opposed to A. Meanwhile, even though the listeners had heard it during the day, he couldn't prove the manipulation or the subtlety of the change with evidence, authentic unless recorded. Nah, selain ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Apa sih kekurangan dari spoken discourse? Yang pertama itu susah untuk mengulangi apa yang sudah dikatakan. Terlebih mengulangi sesuatu sama persis dengan apa yang diucapkan di awal. Pasti ketika kita mengulangi apa yang kita ucapkan, ada sesuatu yang entah itu justru bertambah ataupun berkurang. Kemudian, dalam hal hukum, spoken discourse itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat karena bisa saja apa yang dikatakan oleh seseorang itu berbohong. Yang ketiga yaitu mudah untuk dimanipulasi. Seperti sebelumnya, seseorang itu bisa aja nih, padahal waktu pagi dia itu ngomong A, terus ketika siang kok ternyata ada suatu kendala, jadi dia bisa mengelak, tadi aku tidak ngomong seperti itu, aku ngomongnya itu Z, kayak gitu. Jadi mudah banget untuk dimanipulasi dan kita pendengarnya pun tidak bisa membantah. Tidak, tadi kamu bilangnya A bukan Z, kecuali ketika kita itu mempunyai bukti. Contohnya itu entah rekaman ataupun apapun. Seperti itu. Maybe that's all my explanation about spoken discourse and I hope it can be useful for us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy guys. Yeah.